Jangan sering-sering menyelatu. Kalau dirimu sering menyelatu suamimu, maka bibirmu, lidahmu, lisanmu itu menjadi duri-duri tajam yang menyayat hati suamimu, menusuk-nusuk perasaan suamimu. Padahal pikir suamimu sudah bekerja keras pontang-panting demi untuk mengetengi dirimu itu. Alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan najah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar birahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Amma ba'du. Sa'adatul afadil wa ashabal fadail, ulama'ana al-kurama wa masyayikhana al-a'izza, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid yang dimuliakan Allah, yang wajib sama-sama kita taati dan kita ta'zimi. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang berkesempatan hadir yang saya hormati, Ketua dan seluruh pengurus Takmir Musholla Al-Falah yang sama-sama kita hormati, rekan-rekan panitia, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, ikhwatal iman, jamaah sekalian, khususnya para sesepuh yang asapnya ampuh. Sering diucapkan sesepuh itu karena bisa disesep dan bisa dipuh. Engguyu mesti bayangno susu mesti. Padahal yang saya maksud disesep ilmunya, dipuh hikmahnya. Karenanya sesepuh itu wajib dihormati, dimuliakan, ditakzimi, sehingga dalam berbagai kesempatan saya kalau ceramah sesepuh harus saya dahulukan, karena kemungkinan besar sesepuh juga akan mendahului saya. Ya meskipun namanya mati itu nggak mesti, segala kemungkinan bisa terjadi. Mungkin yang sepuh duluan, saya belakangan. Mungkin apa enggak? Mungkin apa enggak? Mungkin. Atau sebaliknya, saya belakangan, yang sepuh duluan. Yang jelas, kematian itu bisa terjadi kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Karena kematian itu adalah a mysterious problem. Bisa terjadi kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Bahkan mati bisa terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga. Contohnya orang yang mati kecelakaan, itu kan kematiannya tiba-tiba dan tak terduga. Betul? Para jamaah, banyak kejadian seperti itu, mati secara tiba-tiba. Salah satunya menimpa teman saya sendiri, dan saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri betapa teman saya itu lagi nelpon, asik-asiknya dia telepon belum selesai mati, pulsanya habis. Jadi dia kaget karena kematiannya mendadak dan tiba-tiba. Lah mati, ternyata pulsanya habis. Itu bukti bahwa mati bisa terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga. Ada orang lagi mancing di kali, nongkrong sambil ngisep rokok, kebal-kebul, kelihatan nikmat banget. Rokok diisep belum habis, jatuh ke kali, mati rokoknya.
Asbab kematian itu banyak sekali. Yang menyebabkan orang mati itu banyak sekali. Nggak harus melalui sakit dulu. Memang sakit itu salah satu sebab kematian. Tapi orang mati kan nggak harus sakit dulu. Masyarakat kita itu umumnya kalau mendengar berita kematian itu pertanyaannya hampir sama. Dibilangin si A meninggal, pertanyaannya hampir sama. Loropo, sakit apa kok sampai meninggal? Seakan-akan orang mati itu harus sakit dulu. Padahal enggak. Orang yang kelihatannya sehat, seger, mati mendadak. Ada apa enggak? Ada. Maka bisa jadi nanti selama saya ceramah ada jamaah yang enggak memperhatikan, ngomong sendiri-sendiri. Bisa jadi nanti itu yang mati mendadak. Sakit itu kadang-kadang merupakan cara Allah untuk menyayangi hambanya, cara Allah untuk mencintai hambanya. Manusia diuji dengan sakit, itu tanda kalau dia disayang sama Allah, dicintai sama Allah, agar manusia itu menjadi lebih dekat sama Allah, menjadi lebih bagus kualitasnya. Terbukti banyak orang yang ibadahnya lebih berkualitas, lebih bagus ketika dia sakit daripada ketika dia sehat. Sehatnya nakal, ada tung di mana berangkat, ada tontonan apapun dia mesti berangkat. Nakal sehatnya, sukanya dugem, tahu dugem ya? Naik ojek itu loh, duduk gemetar. Ajep. Nakal banget. Dia suka main sama purel. Dia juga suka almendemu itu. Begitu sakit, dia jadi rajin ke musola, rajin ke masjid. Jadi sopo masjid, sopo musola aku ngenteni gering. Ada orang yang kayak gitu. Ini kebetulan orangnya juga datang. Saya tahu orangnya. Pokoknya orangnya duduk. Orangnya juga ikut ketawa. Hadapnya ke sini. Dia pakai kopiah. Waktu sehat dia nakal. Suka ngata-ngatain orang, suka mengumpat, suka memfitnah. Masa ketemu sama temen itu nggak mau ngucapin salam, nggak mau tegur sapa yang bagus, enggak, langsung ngumpat. Bahasa Inggrisnya the misuh. Cara Jawa Timuran. Nggak usah ketemu kancane cuk. Ya wes kok baleni meneh. Iki aja saking aneh ngasih contoh ya gak tau nekno. Begitu dia sakit, dia jadi banyak berzikir, jadi banyak nyebut asma Allah. Allah, Allah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Suguhane ngombe kok sakmene akeh yo, ya Allah, ya Allah. Ada ngombe sakmene akeh gedene. Apa aku ki dianggep buta ijo apa ya? Ya Allah, ya Allah. Makasih panitia, luar biasa sambutannya. Ini macam-macam minuman ada. Tahu banget kalau aku tuh suka. Aku dikasih minuman apapun, disuguhin minuman apapun suka. Itu ada yang apa ya? Orange pokoknya. Ada larutan penyegar, ada macam-macam, air mineral, ada macam-macam sampai Ponari Sweat.
macam-macam semua, ada jahe, suka banget aku. Yang aku nggak suka itu cuma satu, kalau dikasih kopi susu itu aku paling bingung, karena menurut aku kopi susu itu minuman paling nggak jelas sedunia, minuman yang tabrakan. Coba dipikir, kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Jadi kopinya itu ngajak melek, susunya ngajak merem. Makanya aku itu kalau habis minum kopi susu, mata aku pasti melek merem, melek merem, melek merem. Tarik menarik, bingung. Oh, si jine ngajak melek, si jine ngajak merem. Paling bingung. Dan pengumuman minum kopi susu itu ada aturan yang nggak boleh dilanggar. Minumnya harus sekaligus, nggak boleh dipisah-pisah. Jangan sampai kopinya diminum, susunya dipegang. Lah itu para jamaah, banyak orang yang ibadahnya lebih bagus, lebih berkualitas ketika dia sakit daripada ketika dia sehat. Maka waktu kita diuji Allah dengan sakit, kita di samping sabar, ikhlas, harus bersyukur. Alhamdulillah. Loh, dikasih sakit kok alhamdulillah? Iya, karena sakit itu merupakan bentuk teguran dari Allah. Ibarat anak kecil tuh lagi dijewer telinganya. Kenapa kamu sakit? Olahraganya kamu kurang, makanya sakit. Olahraga dong. Itu teguran. Kenapa sakit? Makan kamu amburadul, sembarang bu untal, makanya sakit. Kenapa kamu sakit? Zikir kamu kurang, kamu jarang-jarang inget aku, jarang-jarang nyebut aku. Kalau udah tak kasih sakit kayak gini kan, lesanmu baru mau nyebut aku. Kenapa sakit? Ibadah kamu kurang. Itu teguran dari Allah, bukti betapa Allah sayang sama kita. Maka harus disyukuri, alhamdulillah, agar lebih dekat lagi sama Allah. Kadang-kadang para jamaah, sakit itu cara Allah untuk menghapus dosa-dosa hambanya. Ini bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Allah tuh sayang banget sama kita. Allah tuh ingin agar kita yang aslinya berasal dari surga, itu nanti di akhirat semuanya dikembalikan ke surga. Nah, agar bisa kembali masuk surga, agar bisa kembali tinggal di surga, itu syaratnya harus bersih dari dosa. Allah ingin membersihkan dosa-dosa hambanya. Allah ingin membersihkan dosa-dosa Anda. Dikasih cara membersihkan dosa dengan gampang, cara yang mudah. Karena ada cara untuk menghapus semua dosa, tapi sulit, berat, nggak semua orang mampu. Apa itu? Ibadah haji. Ibadah haji itu kalau mabrur, dijamin surga, semua dosa-dosa diampuni Allah. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Man hajja falam yarfuth walam yafsuk kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh. Siapa yang berhaji, dia tidak rafas, tidak fusuk, maka dia keluar dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Bersih semua dosanya, jaminan masuk surga. Kalau hajinya mabrur. Tapi untuk melaksanakan haji itu enggak mudah, berat. Banyak yang enggak mampu, bahkan kadang-kadang sebenarnya mampu tapi enggak mau. Buktinya, tolong dijawab pertanyaan saya. Bayar haji reguler sama harga mobil itu mahal biaya haji apa mahal mobil? Kurang kenceng mahal haji apa mahal mobil? Tapi ada enggak orang yang sudah punya mobil tapi dia belum haji? Alhamdulillah orangnya ikut jawab. Sehingga bagi orang itu rukun Islam bukan cuma 5 tapi 6.
1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 beli mobil, 6 baru haji. Emang kita itu sering keimanan kita kalah dengan keemanan kita. Mohon maaf. Kambing yang disembelih untuk korban sama HP yang agak canggih, harganya mahal kambing apa mahal HP? Ada nggak orang yang punya HP canggih harganya 6, 7 sampai 8 juta tapi belum pernah nyembelih kambing untuk korban? Kabeh. Lalu penuh dengan fasilitas. Di sana penuh dengan kenikmatan dan semuanya harus dibeli. Belinya sekarang. Hidup ini nggak ada yang gratis, bro. Ayo ngomong apa yang gratis? Ngomong apa ngomong? Cere sopo? Coba zaman gak iso ngentut. 10 juta ndak cukup itu. Nggak gratis, dipikir gratis gimana? Nggak ada hidup ini yang gratis. Untuk mendapatkan sesuatu itu harus beli, bayar. Hidup ini nggak ada yang gratis. Zaman mendapatkan istri bayar kok. Lah iya, hidup ini mana ada yang gratis. Gini gitu kan syuting mbok gratisi. Minggat. Lah di surga itu penuh fasilitas, ada sungai dari khamr, sungai dari susu, sungai dari madu, ladzatan lisyaribin, tinggal nyedok, minum sepuasnya. Kalau cuman 1000 dilatok kan. Bidadarinya wah cantik-cantik, terbuat dari za'faron. Bidadari surga itu ombona harum, ngene iki buat dari tanah, kecut modelnya. Makin lama makin kecut. Kalau bidadari itu dibuat dari za'faron, harum luar biasa, cantik, 1000 nginceng tokon. Bidadari 1000 cuman bisa ngintip. Terserah sampean lagi. Kalau yang di booking itu mahal, fasilitas yang Anda dapat juga spesial, VIP. Nek sampean seneng kelas ekonomi ya nyemplung ono 2000 wae. Ayo bro, selawatan. Monggo panitia. Departemen Pengemisan. Nah, sing putih-putih nanti selesai balik maneh, awas gak balik maneh. Biasane wis oleh duit terus minggat biasane. Awas apan gak balik maneh langsung tak dongani. Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung doa apa lanjut? Oke, ternyata bekal kita yang terbaik hanyalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Sama sekalian, takwa itu ada langkah yang praktis. Mbok ra direken kok. Ada lanjut kok nggak diperhatiin sih. Takwa itu ada langkah yang praktis. Wis rungokno to. Panitia sini agak kemenyek kok. Awal-awal ditawarine gayane kaya gak gelem.
Ini ada jadwal gini. Koyok gelem, koyok gak, koyok gelem, koyok gak. Gayamu. Sing ngrebut iki sak pirang-pirang, Bro. Menyek saiki nyatane. Ya aja mergo Pak Kaji iki ngene ora ngarang ngajino kene. Ngaji di tempat lain. Gayane. Belum tahu kualitas mungkin ya. Bagaimana langkah praktis dari takwa itu? Ya pokok apa saja yang diperintah Allah kerjakan, walaupun berat. Halo. Apa saja yang diperintahkan Rasulullah lakukan meskipun berat. Karena itu yang akan mengangkat derajatmu dunia akhirat. Ya sorry, ini intonasinya orang ceramah ya kayak gini. Biar mantep. Nah kalau misalnya nggak ada intonasi ya apa saja yang diperintahkan Allah kerjakan. Yang diperintahkan Rasulullah laksanakan. Karena itu yang akan mengangkat derajatmu dunia akhirat. Gak mantap. Itu yang akan mengangkat derajatmu dunia akhirat. Nah, ceramah sing larang kan ngene iki modele. Kalau memang diperintahkan nama Allah, diperintahkan nama Rasulullah, lakukan, laksanakan, kerjakan apapun yang menjadi rintangan, penghalang, terjang. Itu perintah Allah, perintah Rasulullah. Kalau kita lakukan, kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat. Meskipun berat, emang menjalankan perintah itu berat. Ngelakoni perintah ya abot. Sholat tahajud itu perintah. Berat apa berat? Berat. Buktinya banyak yang nggak kuat. Padahal kalau malam juga terbangun, tapi nggak tahajud, cuman piece of the chur. Kencing loh bahasa Inggrisnya kan piece of the chur. Dan kalau sebelah sini piece of the jazz. Kan suaranya beda. Karena memang tahajud itu berat. Padahal yang cuman berapa menit sih? Paling mentok setengah jam. Tapi karena itu perintah dan karena itu berat, makanya ya jarang yang kuat. Sedikit banget yang menjalankan. Padahal kalau dilaksanakan, itu yang mengangkat derajat kita. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Berat tapi laksanakan. Kalau ingin dapat ridha Allah, kalau ingin dapat syafaat Rasulullah, kalau ingin dapat maghfirah dari Allah, kalau ingin dapat rahmat dan barokah, walaupun berat, karena itu perintah, kerjakan. Lakonono. Memang menjalankan perintah itu berat. Mohon maaf, puasa Ramadan itu perintah. Berat apa berat? Berat. Buktinya ya banyak yang nggak kuat. Padahal makan sahur ya ikut. Ya habis 3 piring. Bareng istri, bareng anak. Makan sahur ya entek 3 piring. Begitu sekitar jam 1 siang hari. Ya lagi di pasar, lagi di jalan. Nggak kuat. Imane yang nggak kuat. Tola-tola nggak ada yang kenal. Bleng. Masuk restoran. Telap. Nyanti sampai rumah ya penampilannya kayak lemes. Di depan anak jalannya sempoyongan. Genteyang. Ayah lemes nak. Padahal baru entek 2 piring. Nggak usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Loh, karena memang berat. Maka banyak yang tidak kuat melaksanakan perintah itu berat. Lah, walaupun berat, kerjakan kalau ingin dapat ridho, syafaat, rahmat, barokah. Lakukan walaupun berat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayak ngaji ini. Anda, Bapak Ibu, saudaraku, jamaah sekalian bisa hadir di majelis ini. Ini bukan hal yang ringan, berat sesungguhnya. Berat. Ibu-ibu rela meninggalkan sinetron. Nah, soalnya boy wis meninggal, gak rame, selesai cerita. Kasihan si Reva itu. Rumahku juga ada televisinya. Gini loh sayang, dengerin.
Dengerin dulu. Jangan jangan suka menyelatu suamimu. Ya tentunya ini dalam posisi suami bener, aku nggak bakal suami sih nggak bener, nggak bakal suami sih nggak gena. Ngapain suami nggak gena dibahas-bahas? Itu loh Bu, nggak boleh. Bukankah suamimu adalah surgamu? Bukankah ridho suamimu menentukan ridho Tuhanmu? Maka raih ridho suamimu agar engkau dapat ridho Tuhanmu. Jangan sering-sering menyelatu. Kalau dirimu sering menyelatu suamimu, maka bibirmu, lidahmu, lisanmu itu menjadi duri-duri tajam yang menyayat hati suamimu, menusuk-nusuk perasaan suamimu. Padahal pikir suamimu sudah bekerja keras pontang-panting demi untuk mengetengi dirimu itu. Sungguh tega nian dirimu. Bu, yang ikhlas. Misalnya suami pulang telat. Udah jam 2 malam, 2 dini hari baru pulang. Sorry Bu ya, ibu bukain pintu ikhlas apa gerundel? Jujur ikhlas apa gerundel? Dengan senyum apa cemberut? Ya gak cemberut toh. Ya cemberut sampai ngomel-ngomel. Kenapa pulang? Jam berapa ini? Jam berapa? Pelorak-pelorok matane kaya. Jam berapa? Udah nggak usah pulang, keluar lagi, nggak usah tidur di rumah, tidur di gerdu ya. Lo sarungmu, bantalmu gawa pisan. Nang kelon sampai kentongan kono. Suamimu nggak mungkin sadar, nggak mungkin sembuh, malah parah. Udah hatimu sakit, pikiranmu sumpek, dosamu besar. Gara-gara ngomel kayak gitu, santimu loro, pikiranmu sumpek, dosamu gede, suamimu tambah nakal, rugi tumpuk-tumpuk. Coba, oke, biar untuk menyadarkan suami, pakai cara yang bagus, Bu. Makanya sampean tadi diajak bersolawat, zikir, baca Quran, agar bibirmu, lisanmu, lidahmu itu indah, penuh berkah, penuh pahala. Sehingga akhirnya dalam kehidupan berumah tangga dirimu akan kulina. Ya kulina. Lah apa bahasa Indonesia nih? Wi biasa, wi bahasa Indonesianya biasa. Le biasa bahasa Indonesianya apa? Ya biasa. Lah ya, lah nek kulina bahasa Indonesianya apa? Wis tak pikir ngene iki. Maka meskipun suami kok pulangnya terlambat, jam 2 dini hari, setengah 3 dini hari, ketok-ketok pintu, buka pintunya, bentar, langsung, sing ikhlas, alhamdulillah suamiku udah datang. Pahami, itu sebagai sebuah peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumahmu. Wong lanang ngono dapurane peristiwa besar. Anggap itu peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumahmu, Bu. Yang ikhlas, alhamdulillah suamiku udah pulang. Yang biasanya gerundel gerutu, hatinya ikhlas, alhamdulillah. Biasanya cemberut, senyum, wajah cerah. Dan melayani suami seperti itu yang bernilai jihad, pahalanya besar. Jihadnya ibu-ibu itu nggak pakai perang kayak kemarin meledakkan bom panci itu. Ada bom wajan, bom nanangan. Bukan, jihadnya ibu-ibu sebagai istri yang melayani suami dengan baik, melayani suami dengan pelayanan terbaik, itu bernilai jihad yang pahalanya besar. Oke, bukain pintu dengan hati yang ikhlas, wajah yang cerah, sambut dengan senyum, buka pintu. Biasanya ngomel-ngomel, ganti sholawatan, cetek, seret. Suami kelihatan, langsung sambut, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Oke, suami masuk rumah, keluyur-keluyur, sambut lagi, tola'al badru alaina min saniyatil wada. Waras bojomu.
sembuh, besok dia udah nggak berani pulang terlambat. Wedi disolawati yuk. Gitu loh, Bu. Besok insya Allah nggak berani pulang lambat malam, sekalian pulang pagi. Oke, coba nanti dipraktekin. Yang punya suami kayak gitu kalau pengen sembuh, ya nggak apa-apa, dia malam hari, dini hari, dibukain. Alhamdulillah suami udah datang. Ini dikit. Ya cepetlah dibuka cetek. Sambut. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai ucak meripat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tutup pintu. Suami masuk seret. Tolal badru. Paling suamimu lewat cuman senyum. Ngomongnya cuma dikit. Oh gila. Pokoknya apapun lagi lho wis 2 jam Bu. Dipikir ngomongnya enggak capek ngono. Apapun, siapa ngomong ngombe. Gua anggap pedusmu. Yang agak halus sedikit nggak bisa. Silakan diminum itu nggak iso. Ngombe. Terus kan duwe tata krama gini. Ngaji nggak punya adab. Siapa nesu yang enggak? Nesu ambek sampeyane padha karo nesu ambek watu. Gak ngefek. Aku biasa ngadepi ngono. Biasa. Iki emang gue pikirin GTR kata reken. Ya wes telat udah ya wes lo kok saya kurang nuruti kurang lah. Ketakwaan itu modal utama, bekal utama kita untuk menghadap Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek masalah duit itu tidak usah dipikir nemen-nemen Bu. Soalnya gini ya, masalah duit itu semua dikasih sama Allah. Rasulullah bersabda, Innallaha yu'tid dunya man yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu. Sesungguhnya Allah memberikan dunia, harta benda, kekayaan kepada orang yang disenangi, juga kepada orang yang enggak disenangi. Jadi orang yang disenangi, yang ahli ibadah, ahli taat, dikasih sama Allah, dikasih harta. Orang yang nggak disenangi Allah, yang ahli maksiat, yang nakal-nakal itu, ya dikasih sama Allah. Makanya jangan heran, ada orang nakal banget, tapi kaya raya. Ada nggak? Maka ada orang yang wah bagus ibadahnya, sholat jamaah nggak pernah telat, tapi melarat. Memang orang baik dikasih sama Allah. Orang nakal juga dikasih sama Allah. Ya padha karo wajah lho, padha karo wajah, rupa lho. Kadang ana wong rupane ganteng ngono, tapi nakal. Hoi. Ana wong apian tapi rupane pokoke ana ambekane ngono ae. Kadang nuwakal tapi ganteng. Kadang apian tapi rupane lah ngono iku. Wong sugih melarat iku pawaan. Pawaan niku ngerti pawaan sampean ya? Potongan iki lho, potongan. Ya padha karo pawakane awake lho, ana wong iki pawaan lemu, ana pawaan guru, ana potongan lemu, ana potongan guru. Nek pancen potongan lemu, meskipun makan cuman sedikit, ya lemu. Potongan guru, mangane akeh ya tetep guru, paling ya cuma atos ngono ae.